Hai semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya di YouTube-nya Rumah Kairan. Happy weekend teman-teman dan bunda-bunda semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, lancar-lancar rezekinya dan juga bahagia selalu pastinya ya. Amin, amin ya robbal alamin. Untuk yang lagi sakit, semoga segera diberikan kesembuhan dan bisa beraktivitas kembali seperti semula. Nah, alhamdulillah di video kali ini aku masih bisa share kembali kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga, dimana kegiatannya itu selalu berulang-ulang dan itu aja ya bun. Gak jauh dari beberes, masak, terus nyuci dan setrika baju seperti ini, nyapu dan juga ngepel. Tapi semoga video aku di weekend kali ini bisa menularkan dan juga memberikan semangat kepada teman-teman dan juga bunda-bunda yang sedang menonton untuk beberes rumah. Karena di video kali ini aku mau mulai kegiatan dengan setrikain baju anak aku. Seperti yang udah sering aku bilang di video-video sebelumnya, jadi kalau untuk baju anak itu aku setrikain semua, bahkan sampai ke kaos dalamnya. Tapi kalau untuk baju aku sama Pak Su tuh cukup dilipat-lipat aja ya bun. Biasanya kalau yang disetrikain itu untuk baju-baju pergi ataupun baju untuk kondangan. Kira-kira ada yang sama nggak nih bun seperti aku, ataukah untuk baju seluruh anggota keluarganya di rumah itu disetrikain semua? Oh ya teman-teman dan juga bunda-bunda semuanya, semangat beraktivitas ya di weekend kali ini. Kira-kira pada ngapain nih? Adakah yang pergi keluar quality time bareng keluarga, ataukah ada yang di rumah aja beberes? Nah, kali ini sesuai dengan judulnya, aku mau beberes rumah, mau menularkan semangat nih ke bunda-bunda. Siapa tahu ada yang lagi mager ataupun yang lagi males. Yuk kita semangat gerak untuk beberes rumah. Nah, tadi sehabis setrikain pakaian anak, di sini aku mau lanjut untuk lap-lap bagian kaca yang ada di seluruh rumah. Cailah, sebenarnya kalau untuk di rumah aku itu jendelanya cukup ada 3 ya teman-teman. 2 itu di sini di belakang sofa dan 1 lagi itu ada di kamar. Tapi memang untuk kacanya itu kecil tapi panjang ke bawah gitu loh teman-teman kalau di rumah aku. Jadi sebenarnya aku tuh udah lama banget enggak lap-lap bagian kaca yang ada di rumahku ini. Terus aku nonton videonya bunda-bunda itu banyak beberapa yang lagi ngelap-lapin kaca. Terus aku jadi keinget deh kalau kaca di rumah aku itu udah nggak aku lapin sekitar 2 minggu lebih. Jadi akhirnya setelah nonton video teman-teman, aku jadi semangat gerak untuk beberes. Bagi aku sendiri itu alhamdulillah banget dengan adanya YouTube video-videonya ibu rumah tangga itu sangat bisa menularkan semangat ke aku ya bun. Jadi kadang kalau misalkan aku lagi males gerak, aku nontonin dulu nih video bunda-bunda 3-5 video. Terus habis itu baru deh aku kumpulkan niat gerak gitu ya untuk semangat beberes rumah. Setelah selesai lap-lap kaca bagian dalamnya itu selesai, di sini aku mau lanjut untuk lap kaca bagian luar. Ini tuh yang ada di bagian kamar aku ya teman-teman. Cuma di sini aku tuh ngelapnya bagian luar dulu karena di dalam itu Pak Su sama anak aku tuh lagi tidur siang. Jadinya untuk bagian dalam nanti aku lapnya itu kalau mereka udah bangun aja. Pokoknya pas aku lagi bikin video ini tuh aku seneng banget ya teman-teman, karena Pak Su sama anak aku tuh lagi tidur. Jadi aku tuh bisa beberes rumah dengan leluasa. Pokoknya kalau misalkan lagi beberes rumah terus nggak ada yang gangguin, nggak ada yang nangisin, itu tuh enak banget, kita bisa beberes dengan cepet dan moodnya juga akan baik. Tapi kalau misalkan pas beberes rumah itu anak lagi bangun, terus ada Pak suami di rumah, aduh aku tuh rasanya riuh banget ya bun, karena sedikit-sedikit itu ntar ditangisin. Akhirnya aku ngebujuk atau nemenin anak aku main dulu, terus jadikan beberesnya itu berhenti. Nah nanti tuh dilanjut lagi. Jadi berasanya itu nggak selesai-selesai. Sedangkan kalau misalkan beberes
pas lagi anak dan suami tidur ataupun mereka lagi nggak ada di rumah, itu Masya Allah enak banget ya kita beberesnya. Terus juga kan nggak ada yang gangguin kalau misalkan ada Pak Su di rumah itu, pastinya tuh kalau misalkan lagi beberes nanti dia tuh nanya ini nanya itu gitu ya. Oke, berlanjut lagi ke kegiatan selanjutnya. Jadi setelah aku beresin bagian depan TV, yaitu mainan anak aku yang nyebar kemana-mana. Nah, karena di sini Pak Su sama anak aku itu udah bangun dan mereka itu lagi main di luar ya teman-teman. Aku mau lanjut aja untuk ganti spray karena spray ini tuh udah 7 hari dan sekarang adalah waktunya aku untuk ganti spray. Kira-kira kalau teman-teman dan juga bunda-bunda semua yang ada di rumah untuk ganti spray itu berapa hari sekali sih? Apalagi kalau misalkan punya anak kecil seperti aku. Jadi semenjak anak aku itu disapi dan sekarang dia minum susu formula, kadang susunya itu suka tumpah-tumpah gitu loh teman-teman ke spraynya. Jadi kalau misalkan spraynya tuh ada warna putihnya, bikin warnanya itu jadi kuning-kuning gitu. Waktu itu di video-video sebelumnya aku juga pernah ada nanya kira-kira bunda-bunda itu kalau misalkan ganti spray itu berapa hari, dan banyak yang komen itu 7 hari. Bahkan kalau misalkan punya anak kecil itu sebelum 7 hari aja udah ganti spray karena spraynya itu cepet banget kotor. Nah aku tuh setuju banget ya, semenjak anak aku yang tadi aku cerita minum sufor itu spray jadi cepet banget kotornya. Bahkan aku ngerasa kadang belum 7 hari itu aja udah kotor banget loh teman-teman. Oh ya, mohon maaf ya, jadi pas di bagian video ini aku tuh nggak ngeh kalau ternyata videonya itu rada burem. Nah pas di video ini udah nggak burem lagi ya teman-teman, tapi nggak apa-apa aku masukin aja karena untuk menambah durasi juga sekalian. Nah alhamdulillah ganti spraynya tuh udah selesai. Di sini aku mau lanjut untuk ngelipetin selimut. Di sini selimutnya itu ada 2 ya, yang satunya itu selimut aku dan yang satunya itu selimut Pak suami. Jadi kita tuh pakai selimutnya 1 orang 1 karena untuk ukuran selimutnya ini nggak terlalu lebar gitu. Nah udah selesai. Terus untuk spray yang lamanya ini mau aku masukin ke keranjang baju kotor. Terus untuk selanjutnya di sini aku mau beresin juga untuk bagian bawah. Ini tuh yang warna biru itu kasur lantai ya teman-teman. Terus atasnya aku pasang aja pakai bed cover karena biasanya kalau tengah malam Pak Su itu suka pindah ke sini. Jadi karena anak aku tuh tidurnya muter-muter gitu ya, makanya Pak Su tuh suka nggak ke bagian kasur. Alhasil kalau tengah malam atau menjelang subuh itu dia suka pindah ke sini. Nah untuk selanjutnya di sini aku mau beresin meja rias aku yang Masya Allah berantakan banget ini ya teman-teman. Parah banget deh kalau misalkan ada meja atau apa itu tuh pasti nggak bisa nganggur. Kadang di atasnya itu ada apa aja. Ini tuh ada gelas, terus tadi ada buku gambar, krayon, pensil warna anak aku. Pokoknya ya Allah semuanya tuh di sini gitu ya. Nah sekarang di sini sebelum aku bersihin meja rias, aku mau beres-beres dulu nih untuk perlengkapan aku di sini. Nanti kalau udah beres baru deh aku lanjut untuk lap-lap bagian kaca dan juga mejanya. Nah, jadi di sini aku itu udah selesai beresin meja rias aku yang sebelumnya itu banyak banget perlengkapan yang nggak seharusnya ada di sini. Nah, sekarang alhamdulillah nih udah rapi, tinggal ada perlengkapan aku sama Pak suami aja. Terus aku mau lanjut nih untuk ngelap-lap bagian kaca terlebih dahulu. Nah, kalau udah selesai baru deh aku lap yang ada di bagian mejanya. Ini tuh mohon maaf ya teman-teman, jangan ditiru, aku tuh lagi buru-buru
buru-buru, jadi pas aku ngelap itu untuk perlengkapannya aku geser-geser aja, nggak aku pindahin semua terlebih dahulu. Sebenarnya lebih bagus kalau misalkan diturun-turunin semua terus baru deh dilap-lap bagian mejanya. Tapi karena di sini aku lagi buru-buru, alhasil gini aja deh, yang penting itu cepet selesai dan juga rapi. Oke deh teman-teman, terima kasih ya telah menonton videoku sampai akhir. Wassalamualaikum, bye.